Saya bersyukur saya dilahirkan oleh orang tua saya, meskipun saya anak paling kecil, meskipun papa saya sudah meninggal ketika saya masih SMP, tapi nilai-nilai yang memang diturunkan oleh orang tua itu luar biasa. Saya akui bahwa orang tua saya, papa saya itu Darius Marpaung, itu orang hebat, Pak. Orang hebat, ya istilahnya saya bangga dengan orang tua saya. Beliau menguasai 7 bahasa, beliau juga sudah tugas ke banyak negara luar negeri. Beliau terakhir dubes, Pak? Tidak, beliau pernah menjadi anggota DPR. Oh, oke. Baik. DPR GER pada tahun 60. Baik. Dan bahkan juga pernah sempat zamannya Pak Soeharto untuk diangkat menjadi menteri, ya, walaupun akhirnya tidak jadi. Tapi saya bukan bicarakan seperti itu, tapi saya mengatakan bahwa banyak hal-hal yang sangat baik yang memang itu diharapkan bisa turun kepada anak. Nah, termasuk beliau adalah orang yang punya sosialnya tinggi. Beliau sangat sederhana. Dia juga melakukan satu kegiatan tokoh agama, Pak. Dia tokoh agama, di samping juga tokoh politik, tapi juga tokoh agama. Sehingga beliau cukup sederhana. Hal-hal yang diberikan kepada kami itu yang memang mungkin turun kepada kami. Pertanyaan Bapak tadi, kenapa saya kok banyak peduli kepada komunitas-komunitas pemuda dan sebagainya. Terus terang saja memang itu jiwa yang memang saya pikir yang diturunkan, diteteskan oleh orang tua saya kepada saya, jadi mungkin kepada saudara-saudara saya yang lain. Tapi khusus kepada saya merasakan ketika saya sudah mulai, saya SMP, saya jadi ketua kelas, SMA saya ketua kelas, lalu di Taruna saya bersyukur saya bisa menjadi, ya katakanlah dapat ranking yang baik, ya kan. Nah, sering dengan itu saya juga ada, bukan hanya sekedar sebagai prajurit, tapi ini saya punya kepedulian dari ketua yayasan. Saya ketua yayasan, saya membangun, ada yayasan AEK Sitio Nauli. Oh, iya, itu adalah yayasan yang dilakukan, dibangun, didirikan dalam rangka untuk membangun kampung halaman. Yaitu kita mencoba dengan kendaraannya, yaitu membangun desa wisata. Itu adalah satu peran yang kita lakukan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara, Pak Rajainal, yaitu Martabe. Marsi Pature Hutan Abe. Artinya, marilah kita semua, para perantau, para orang-orang yang peduli, itu kembali untuk memperbaiki, membangun kampung halaman. Demikian, Pak. Pak Marpaung, saya jadi terngiang nama Pak Darius Marpaung itu. Iya. Saya kemudian juga dilibatkan di Batak Center. Batak Center itu satu komunitas Batak yang sekarang menggodok buku tokoh-tokoh Batak. Iya. Tokoh-tokoh Batak, saya sekretaris panitia, tapi Iya. buku itu belum terbit. Nama Darius Marpaung itu menjadi perbincangan kami di redaksi. Iya. Tolong Pak Marpaung sebagai anak, tolong hadirkan sosok beliau, ya agar anak-anak muda Batak kenal. Memang kita berbincang tentang Pak Darius ini, ternyata politisi hebat di zamannya, pernah menjadi anggota DPR RI. Ceritakan, Pak. Baik, jadi terima kasih, Pak, bahwa orang tua saya, Sintua Darius Julu Onggar Marpaung. Itulah nama lengkap papa saya. Tapi di nama politiknya namanya Ala Dharma. Itu nama politik beliau. Itu Dharma itu singkatan Darius Marpaung. Ya. Beliau memang lahir besar di kampung, di Balige. Dan beliau ikut perjuangan pada saat tentara pelajar pada tahun 40-an. Dan beliau sebagai salah satu komandan tentara pelajar pada saat itu. Dan saya tidak tahu persis, kurang lebih akhir tahun 50 beliau ke Jakarta, dan dia mulai terlibat dalam berbagai macam kegiatan, termasuk di politik. Pada saat itu kita tahu ada 3 partai politik, yaitu Golkar, dulu mungkin belum partai, ya kan, ada PDI dan P3. Dan papa saya dulu memilih Golkar. Nah, papa saya itu memang, saya katakan memang orang-orang yang memang luar biasa. Di samping beliau, karirnya dia banyak kali membuat organisasi-organisasi.
ada Kespekri, ada BKMRI, dan itu banyak di lingkungan level buruh, di level bawah. Dia banyak berbuat untuk memperjuangkan masyarakat-masyarakat di level bawah. Dan bahkan saya minta maaf kalau saya salah, beliau juga pernah memimpin sebagai ketua semacam dulu istilah, kalau sekarang mungkin Federasi Buruh ya. Dan beliau juga aktif di bidang kerohanian, pelayanan kerohanian Kristen. Dia keluar negeri itu banyak yang dilakukan dalam rangka misi kerohanian. Dan bahkan pernah beliau ke Amerika selaku orang Batak, ya, dia pernah juga mengulosi Presiden Jimmy Carter. Wah, pada saat itu. Jimmy Carter. Itu sudah ada namanya tercantum di negara Amerika. Itu yang pernah, kebetulan adik saya pernah melihat, ya, nama ayah saya yang memang yang pernah bersama, ya, saya tidak tahu, tapi beliau pernah memberikan ulos kepada Pak Jimmy Carter pada saat itu. Jadi keteladanan beliau Bapak ikuti ya? Itulah yang memang saya katakan menetes kepada kami, mungkin khusus kepada saya. Beliau jiwa sosialnya tinggi, di tengah masyarakat, lingkungan bawah, kepada kerohanian juga tinggi, di politik juga dia juga, saya katakan, mohon maaf, di samping beliau juga pernah diusulkan untuk menjabat salah satu menteri, yaitu Menteri Sosial pada zaman Presiden Soeharto kalau tidak salah pada saat itu. Dan sebelum beliau meninggal pada tahun 79, beliau pada tahun 78 pernah mencalonkan diri sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Sudah berani. Sudah berani mencalonkan diri sebagai calon presiden. Hebat. Dan kita tahu sebetulnya pada saat itu sebetulnya juga suatu situasi yang memang sulit. Ya. Tapi beliau mengatakan itu sebetulnya juga bukan untuk benar-benar untuk jadi presiden, Ya. tapi dia mengatakan sebagai negara yang demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ya, bahwa semua rakyat, semua warga negara itu punya hak untuk memilih dan dipilih, termasuk sebagai seorang presiden.